Baik, selanjutnya kita lanjut di fungsi insert data. Sebelum itu kita buat folder kerja di dalam superadmin. Di sini adalah insert. Di dalam superadmin ada folder insert. Kemudian kita ambil scriptnya. Kemudian kita buat lagi folder kerja di dalam insert. Di sini kita buat insert admin.php. Baik, untuk itu kita buat lagi folder kerja di dalam insert. Di sini kita tambahkan insert kategori .php. Kemudian kita tambahkan lagi insert objek wisata .php. Kemudian insert wisatawan.php. Enter. Kemudian kita buat lagi yang terakhir, yaitu insert testimoni. Testimoni.php. Oke, ini sudah di dalam folder kerja insert. Ada insert admin, kategori, wisata, testimoni, dan wisatawan. Kemudian kita mulai dari insert admin. Ini kita hilangkan saja. Kita mulai dari insert admin. Kita ambil scriptnya di sini. Insert data. Kita copy script yang ini. Kita simpannya di insert admin. Ya. Script ini disimpan dengan nama file sendiri, misalkan insert admin.php. Kemudian koneksi ke database. Fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Include checkinput.php. Ini berfungsi untuk menginput karakter yang tidak sesuai. Kemudian di bawah lagi ada input nama. Ini menangkap data yang dikirim dari form. Kemudian menginput data ke database. Dan yang paling bawah mengalihkan halaman kembali ke indeks. Kemudian kita mengisi input ini, kita harus cocokkan ke database. Di tabel admin kita harus cocokkan di sini adalah ID admin, nama, alamat, telepon, email, username, dan password. Tapi untuk ID admin ini adalah auto increment, jadi kita tidak perlu kasih masuk di input ini. Kita cukup kasih masuk nama, alamat, telepon, email, username, dan password. Oke, yang pertama nama.
kemudian alamat, telepon, email, alamat, telepon, email, kemudian username, password. Username, password. Oke, selanjutnya kemudian variabelnya juga kita kasih nama yang sama. Nama, alamat, telepon, email, kemudian username, password. Oke, nama tabelnya tbl_admin. Dan untuk variabel di bawah sini kita input nama yang sama sesuai dengan di atas. Kemudian untuk ID adminnya kita kasih kosong di bagian pertama. Kemudian di variabel sini kita isi sesuai dengan variabel yang di sini. Maka di sini adalah nama, alamat, telepon, email, kemudian password. Kemudian kita akan tambahkan script apakah sudah login atau belum. Di sini cek input, cek login, cek apakah sudah login. Kemudian kita pakai cara yang pertama. Di sini Ctrl C. Kemudian kita simpan di bagian paling atas. Enter ini dulu. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan buat insert untuk kategori. Kita masuk ke indeks kategori.
kita ambil scriptnya, ini hapus. Ini kita copy script yang tadi, kemudian kita simpan di insert kategori.php seperti ini. Kemudian di sini untuk konektornya kita tambahkan, kemudian di bawah sini. Nah, kemudian untuk atributnya kita cuma butuhkan satu atribut. Ini kita hapus. Ini karena kita membutuhkan satu atribut. Dari mana kita membutuhkannya, kita lihat dari sini kategorinya. Nah, struktur. Ini ada ID kategori dan nama kategori. Nah, ID kategori ini kita tidak gunakan karena dia adalah auto increment, jadi dia tersimpan otomatis. Di sini kita akan gunakan nama kategori. Di sini variabelnya kita ikuti dari database. Itu nama kategori, kemudian nama filenya, nama kategori, kemudian di MySQL di sini kita butuhkan dua variabel yang sama seperti di atas tadi. Jadi di bagian sini kita hapus. Kemudian di sini kita kasih kosong karena di sini adalah ID kategori, tapi dia itu bersifat auto increment, jadi kita kasih kosong. Dan di sini adalah nama kategori. Ya, dia sama seperti database. Nama kategori. Kemudian di headernya kita ya seperti ini, sama seperti insert admin di sini. Kemudian kita tambahkan script yang cek apakah sudah login. Cek apakah sudah login. Kita copy yang ini. Kita ambil yang ini. Di mana ya? Kita copy yang ini. Kemudian kita simpannya di bagian atas sini. Enter, kemudian simpan di sini. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi di insert objek wisata. Kita ambil script yang sama seperti tadi. Ini copy,
kemudian simpannya di sini. Kontrol, aduh, paste. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita tambah titik-titik, garis miring. Di sini untuk objek wisata kita lihat database-nya ada berapa variabel. Di sini ID objek wisata ini adalah auto increment, jadi kita lepas. Yang kita butuhkan adalah ID kategori, nama, deskripsi, alamat, dan status. Jadi ada 5. Di sini kita hapus satu kolom, seperti ini. Kemudian kita isi ini sesuai dengan database ini. ID kategori, nama, deskripsi, ID kategori, nama, ini nama, kemudian deskripsi, kemudian alamat dan status. Alamat dan status. Kemudian di variabel ini kita kasih nama yang sama, yaitu ID kategori, kemudian ada nama, kemudian deskripsi, kemudian alamat, status. Baik, dan di sini ini adalah ID kategori, nama, deskripsi, alamat, status. Kemudian di sini kita hapus karena dia hanya memiliki 5 variabel. Kita hapus yang ini. Hapus. Kemudian nama tabelnya insert. Nama tabelnya adalah, kita ikuti nama tabel yang di sini ada kategori, kita ikuti di sini adalah kategori underscore objek underscore wisata. Kategori underscore objek underscore wisata.
Ya, kemudian di sini kita ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat untuk insert testimoni. Nah, di sini kita ambil script yang sama seperti tadi. Oh ya, ada lupa di sini. Kita harus tambahkan script apakah sudah login atau belum. Yang di sini. Oh ini salah. Oh ya ini. Kemudian kita simpannya di sini. Nah, di bagian atas, enter, kemudian oke. Ya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke insert testimoni. Kita ambil script yang sama seperti tadi, yang ini, copy yang ini, kemudian simpan di sini. Ya seperti ini. Kemudian konektornya kita tambah seperti ini. Kemudian di ID testimoni kita lihat database-nya di sini ada 6 variabel di mana tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, dan status. ID testimoninya adalah auto increment, jadi kita tidak kasih masuk ke variabel sini. Berarti dia membutuhkan 6 variabel. Oke. Ini adalah tanggal ini variabelnya tanggal, kemudian ID wisatawan, kemudian ID objek wisata, judul, deskripsi, status. ID objek wisata, judul, deskripsi, dan status. Kita kasih sama dengan variabel di sebelah. Judul, kemudian deskripsi, dan status. Untuk ini kita isi dengan tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, status. Kemudian nama tabelnya yaitu kita sesuaikan dengan tabel yang ada di database tbl_testimoni.
tbl underscore testimoni. Kemudian seperti ini kita tambahkan script apakah sudah login atau belum. Copy kemudian simpannya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat di insert wisatawan. Nah, dalam insert wisatawan ini terdiri dari berapa kolom atau berapa, itu ada 5, di mana nama wisatawan, jenis kelamin, telepon, email, dan sandi. Jadi wisatawan adalah Otto Increment, jadi kita langsung saja ke nama wisatawan. Oke, ini dia membutuhkan 5. Jadi di sini ada berapa? Ini ada 6, jadi kita hapus 1. Di sini adalah nama wisatawan. Jenis kelamin, telepon, email. Jenis kelamin, telepon, email, sandi. Kita samakan dengan variabel yang di sebelah sini. Email, ini adalah telepon, kemudian jenis kelamin, nama wisatawan, kemudian insert nama tabelnya, tbl underscore wisatawan. Kemudian kita isi di variabel bawah sini adalah nama wisatawan, jenis kelamin, jenis kelamin, telepon, email, dan yang terakhir sandi. Oke, untuk variabel di sebelah sini kita hapus karena dia cuma membutuhkan 5 variabel. Hapus. Kemudian kita tambahkan script apakah sudah login. Copy ini. Kemudian enter, lalu simpan. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan menghubungkan dengan
indeks yang ada di super admin, kita hubungkan dengan ini. Nah, kita kembali ke indeks, kemudian kita cek mulai dari atas. Nah, ini adalah tanpa data admin. Ya, ini insert admin sudah benar. Kemudian di bawah lagi insert admin, kemudian di bawah lagi tambah data. Ini untuk kategori. Ini masih insert admin, jadi kita rubah dengan insert kategori, insert kategori, kemudian ini di insert objek wisata juga masih tetap insert admin, jadi kita rubah insert objek wisata, kemudian di bawah lagi untuk wisatawan ini juga masih tetap insert admin, jadi kita rubah dengan insert wisatawan, kemudian untuk testimoni ini sudah benar, insert testimoni. Baik, sekarang coba kita testing apakah error atau tidak. Kalau error kita perbaiki. Ini coba di admin, tambah data, nama admin, ini emailnya, username-nya, sandinya kita kasih masuk sembarang. Aduh, auto simpannya tidak jadi. Coba kita perbaiki salahnya di mana. Nah, ini masih error, ini karena salah di notifikasinya. Coba kita perbaiki. Di sini di insertnya. Nah, di sini ini karena ada di insert admin, syaratnya kita harus kasih masuk di insert admin. Caranya di sini kita tambahkan insert garis miring admin. Coba kita tes, kalau masih error kita ganti. Ini tambah data, nama admin, alamat, Liliba, telepon, email, kemudian username,
Passwordnya kita kasih masuk sembarang saja. Nah, ini pasti sudah jadi. Nah, ini sudah jadi nih. Marsen Liliba ini ya sudah jadi. Nah, ini karena salahnya di lokasinya. Simpan lokasinya itu salah. Karena kalau kita tidak tambahkan insert, maka dia terbaca di super admin. Ya jelas tidak jadi. Kita harus tambah insert supaya dia memanggil di insert admin. Dia terhubung dengan insert admin. Oke. Kemudian coba kita lihat di kategori objek wisata. Ya, ini juga pasti tidak jadi. Ya, karena kita harus rubah di lokasinya. Jadi caranya di kategori kita lihat insertnya, model body, kemudian ini kita tambahkan insert, kemudian di bawah kita tambahkan semua, kita tambahkan lokasi yang benar untuk semua. Nah, di sini ini juga kita harus tambahkan insert lagi, kemudian insert wisatawan, kemudian yang terakhir adalah testimoni. Ya, ini insert testimoni. Coba kita jalankan, kita refresh. Ya, ini nama kategorinya wisata Oetune. Simpan. Ya, ini kan sudah jadi. Ya, ini sudah tambahkan satu wisata di nama kategori. Oke. Kemudian di objek wisata kita tambahkan nama kategori wisata bahari, atau di sini kita tambahkan contohnya Oetune, kemudian namanya Marsen, alamatnya deskripsinya kita tulis sembarang. Contohnya di sini alamatnya Soe. Di sini publish. Kemudian simpan. Ya, ini sudah ditambahkan pantai Oetune. Oke. Kemudian testimoninya tambah data, tanggalnya tanggal 5 bulan 11 wisatawan, Jagung Bose judulnya,
Ya, ini ada di sini. Oke. Baik, seperti ini untuk kita membuat fungsi insert data. Sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke notifikasi insert, update, dan delete. Kita tambahkan fungsi insert lagi. Notifikasi insert, update, dan delete. Untuk itu kita ambil scriptnya di insert data, fungsi ini delete. Kita ambil script yang ini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita letakkannya di index. Setelah selesai login, ya di sini selesai login. Ditambahkan di berhasil login, di sini kita tambah BR. Kemudian kita simpan di sini. Ya. Nah, di sini kita akan membuat parameter insert, parameter pesan di insert. Di sini kita kembali ke insert. Di sini kita isinya di sini pesan yang ini salah, seharusnya ada di sini. Pesan yang berisi tersimpan seperti ini. Seperti ini. Di sini kita copy yang ini. Kita letakkan di insert kategori yang sama. Kemudian objek wisata juga kita letakkan di sini. Kemudian testimoni kita letakkan yang sama. Kemudian wisatawan kita letakkan yang sama. Kita letakkan yang sama di sini. Oke. Ini sudah selesai. Baik, ini sudah selesai. Sekarang kita membuat yang namanya kita buat yang namanya fungsi delete data.
fungsi delete data. Tapi sebelum itu kita buat lagi folder kerja di super admin. Di sini adalah fungsi delete data. Di sini delete data. Oh, ini salah ini. Kita hapus. Ini delete data. Ya, di dalam delete data ini kita buat yang namanya delete data ini kita buat yang namanya delete admin.php. Kemudian kita buat lagi delete kategori delete kategori, terus delete objek wisata, .php. Kemudian delete wisatawan.php. Kemudian delete testimoni.php. Oke, jika sudah selesai, maka sekarang kita tambahkan folder kerja di luar super admin. Sekarang kita di super admin ini adalah ini nanti dia masuk di sini, berarti ini kita tambahkan namanya inskripsi. Ya, inskripsi.php, dan kita ambil skripnya di sini, fungsi inskripsi. Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita simpan di sini seperti ini, dan kita tambahkan yang namanya fungsi delete. Kita simpannya di folder tersendiri di delete admin, dan kita simpannya di sini seperti ini. Baik di
delete admin ini dia koneksi ke database. Fungsinya untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Kemudian dibuka sini untuk menginput ID atau ID admin. Dan di sini untuk menghapus data dari database. Di sini delete from tabel admin where ID admin dan variabelnya ID. Sesuaikan dengan ini. Kemudian mengalihkan halaman kembali ke index.php. Dan di sini kita tambahkan titik 2 garis miring. Kemudian di sini kita harus tambahkan yang ini. Yang ini kita tambahkan di sini di bagian atas. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi ke data kategori, delete kategori. Kita ambil saja dari sini. Ctrl A. Kemudian kita simpan di sini. Ya, di sini. Kemudian di sini kita lokasinya lokasi index.php pesan belum login. Kemudian fungsi untuk menggunakan ini ID ini adalah tabel. Di sini adalah kategori underscore objek underscore wisata. Kemudian di sini ID. Nah, di sini ini sama. Di sini sama, yang kita rubah adalah di bagian sini. Di bagian sini ini kita ubah di bagian sini from ini adalah kategori. Underscore objek underscore wisata dan ini adalah ID kategori. Kita lihat ke database-nya dulu. Objek wisata. Ada ID kategori. Oke. Dan selanjutnya kita copy yang ini, lalu kita simpannya di sini. Kemudian di sini kita ubah di bawah sini form wisata ini. Kita ganti dengan objek wisata. Objek underscore wisata. Kemudian ID objek wisata. ID objek wisata kita harus lihatnya di sini.
Jadi objek wisata. Oke, sudah. Oke. Ya, ini juga sama. Sekarang kita lagi testimoni. Ya, ini. Terus ini. Tabel testimoni. Dan ini adalah ID testimoni. ID testimoni, oke. Dan di sini ID testimoni dan wisatawan. Kita lihat di sini tbl_wisatawan. Tbl ID wisatawan di sini. ID wisatawan. Oke, sudah selesai. Baik, ini untuk menambahkan inskripsi. Kemudian coba kita testing. Di sini coba tambahkan nama, contohnya alamat, Pak, telepon, beri, simpan. Oke, ini adalah data sudah disimpan. Kemudian kita hapus. Yakin ingin menghapus data sekarang. Oke, maka data tersebut terhapus. Oke, selesai. Nah, ini untuk tutorial 12. Ini konfirmasi submit klik. Ini yang ketika kita hapus maka dia memberikan perintah contohnya di sini. Yakin ingin menghapus data sekarang. Oke, maka data tersebut akan terhapus. Jika kecil maka data tidak terjadi dihapus. Oke, selesai. Kita akan lanjut lagi ke membuat form edit data.